Jadi kita akan membahas cycle ya, detail cycle yang ada di dalam piston engine ini. Nah, apa saja nanti secara umum ya berdasarkan fuel-nya ya, bisa didengarkan ya? Halo? Bisa, Pak. Oke, kita memiliki 2 cycle ya, bisa kombinasi juga, ada siklus Otto sama ada siklus diesel ya. Jadi kalau Otto itu pakai BBM-nya adalah bensin, kalau diesel adalah solar. Nah, keduanya mungkin akan berbeda, nanti tinjaunya ini berdasarkan apa, bisa menggunakan air standard cycle, bisa menggunakan stoichiometry atau actual cycle. Coba kita akan melihat. Nah, bagaimana dalam hubungan dalam internal combustion engine, sebuah mekanisme itu menghasilkan sebuah siklus. Di sini siklus pembakaran ya dengan siklus daya itu dalam satu wadah, dalam satu namanya internal combustion engine ya. Jadi dalam satu tempat ya, secara bersamaan. Nah, kemudian secara termodinamik, jadi untuk proses chemical ya karena BBM itu mengandung senyawa kimia ya, jadi dia mempunyai kandungan potensi energi kimia, maka proses termodinamik yang ada di dalamnya tentunya adalah sangat kompleks ya, sangat complicated. Nah, kemudian untuk menganalisa secara komprehensif dengan theoretical, maka kita akan membutuhkan banyak aspek mathematical approach ya, pendekatan matematik. Kemudian bagaimana secara chemical juga, nanti coba kita lihat. Nah, di sini fluida kerjanya adalah tentu fuel-nya. Jadi fuel-nya itu tidak hanya fuel pure, tapi ada nanti mix dengan udara yang disuplai dari surrounding gitu ya. Nah, percampuran ini akan menghasilkan combustion ya. Combustion ini akan terjadi siklus termodinamik ya untuk menghasilkan sebuah kerja mekanik. Nah, kompleks dari sebuah proses ini yang dialami oleh working fluid ya, fluida kerja dalam silinder ya, dalam konteks ini mungkin bisa bensin ya, mungkin bisa diesel atau solar ya. Maka ini pertimbangannya dari sisi mungkin waktu ya, duration ya, waktu pembakaran, waktu penyalaan, kemudian magnitude ya. Magnitude ini keadaan ekstrim antara mungkin heating cooling ya, akselerasi deakselerasi, kemudian pressurizing and depressurizing ya, depressurizing. Jadi ini kan memunculkan tingkat keadaan yang bertolak belakang ya, satunya pemanasan, satu pendinginan, satunya mengalami akselerasi, satunya perlambatan atau deselerasi, kemudian satunya pertekanan, satunya pengurangan tekanan. Nah, kemudian selama satu cycle itu, maka melalui sebuah proses yang continuous, jadi tidak bisa putus, sehingga akan kembali ke bentuk semua berulang ya, berulang secara cycle, periodicity ya. Nah, kemudian bagaimana akurasi dari analisis untuk siklus ini. Jadi ini adalah sangat kompleks, tentu tidak mudah ya. Jadi karena di dalamnya melibatkan kompleks chemical reaksi, jadi terjadi reaksi kimia yang kompleks di dalam pembakaran bahan bakar itu. Kemudian ada friction effect ya, jadi impact dimasukkan untuk gesekan itu, karena mekanisme itu membutuhkan gerakan ya, moving antar part komponen, dan kemudian karena ada body maka setelah pembakaran maka muncul panas. Nah, panas ini ada
ada media yang berpindah di dalam bodinya itu. Nah, kemudian selain itu karena ada gas juga dan berbagai macam dengan kontak dengan solid body yang lain. Jadi dari sini kita melihat bahwa ini sangat kompleks meskipun secara nyata mungkin kita hanya tahu adanya yaitu BBM, kemudian terjadi pembakaran, kemudian bisa melakukan kerja. Tapi jika kita melihat lebih detail lagi, maka very kompleks ya proses. Kemudian secara umum yang dipakai sebagai pendekatan untuk membuat simplifikasi ya dan memperbaiki akurasi dari sebuah cycle engine secara aktual ya. Di sini ada dua, yaitu siklus udara standar ideal, jadi siklus standar udara ideal dan siklus mixing, yaitu fuel air cycle. Jadi awalnya adalah hanya siklus udara saja, kemudian yang kedua adalah siklus campuran udara dan bahan bakar. Kemudian coba kita lihat di sini. Nah, untuk membuat penyederhanaan complexity ini sangat penting, jadi karena untuk menghasilkan ketepatan sebuah analisa ya, untuk desain juga ya. Jadi ini dari sisi pengujian, jadi dari sisi pengujian juga sudah parameter ini sudah bisa dipakai sehingga sangat kredibel untuk hasilnya. Nah, dan ini sebagai pertimbangan untuk desain juga bisa dipakai. Nah, untuk siklus udara standar, jadi ada dua, jadi selain air fuel juga ada only air standard cycle. Ini kita akan memakai ya teori yang ada di dalam termodinamika tentunya untuk menghitung dari properties. Jadi properties itu bisa tekanan, bisa temperature, bisa di sini volume spesifik pada kondisi tertentu ya, pada beberapa kondisi ya. Nah, pertimbangannya dalam memilih kapan itu proses dibuat ideal ya, yaitu di sana untuk memudahkan analisa. Jadi kita mengasumsikan ini adalah dipakai ideal. Jadi bagaimana supaya lebih sederhana, kemudian analisanya lebih mudah. Nah, tetapi karena ideal maka hasilnya mungkin agak ada gap gitu ya, agak ada penyimpangan ya, mungkin jauh karena untuk kondisi realnya kita tidak terpenuhi. Namun ya untuk standar siklus udara standar ini ya telah dipakai ya secara luas di dalam internal combustion engine, yaitu karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu untuk asumsinya ya. Jadi kita menggunakan asumsi yang lebih sederhana, kemudian kita bisa mengeksekusi dengan matematika yang mathematical konsep yang lebih mudah ya dan lebih cepat untuk mendapatkan sebuah hasil. Jadi tentunya tidak hanya di sini ya di internal combustion engine, tapi di bidang-bidang lain idealisasi sebuah model atau sistem itu akan memiliki keuntungan ya. Jadi untuk menganalisanya lebih mudah, kemudian kita juga akan menggunakan pendekatan dengan model matematika yang lebih sederhana gitu ya. Nah, beberapa asumsi yang digunakan di dalam siklus ini tentunya kita menggunakan kalau media untuk bekerja media fluidanya adalah dianggap mungkin adalah perfect gas ya, itu dengan konstan Cp ya, panas jenis pada tekanan konstan ya. Ini diambil nilainya pada temperature room temperature, ambient temperature ya. Dan mengikuti hukum untuk gas ideal adalah PV sama dengan atau equal to MRT ya. Jadi M itu adalah massa, di mana dianggap massanya konstan. Kemudian
selama cycle asumsi yang kedua, itu tidak ada reaksi kimia lain. Jadi panas yang ditambahkan, panas input, kemudian proses panas output, ini terjadi perpindahan panas di sana. Kemudian mungkin prosesnya dianggap isentropik. Di sini adalah ideal. Isentropik itu kondisi di mana prosesnya itu tidak ada perubahan entropi. Kalau tidak ada perubahan entropi di sini berarti gesekannya diabaikan. Tapi dalam kondisi aktual sebetulnya gesekan ini break ini sangat penting mempengaruhi karena akan apa namanya menentukan efisiensi atau performa. Jadi tidak bisa diabaikan. Ya, tapi dalam kondisi ideal, asumsi mengabaikan apa namanya friksi itu membuat asumsi adalah isentropik, kemudian bisa juga adiabatik, ya. Kemudian bisa juga reversible. Karena adiabatik di mana tidak ada perpindahan panas, tapi secara faktual di surrounding itu ya mempengaruhi sistem tentunya, ya. Kemudian ini juga mengabaikan perubahan pada kinetik energi sama potensial, jadi diabaikan. Di sini mungkin perbedaannya sangat kecil sekali, sehingga hasil hitungan tidak mempengaruhi ya hasil totalnya. Nah, kemudian nah ini tadi hubungannya kalau di sini isentropik berarti engine operation-nya frictionless, jadi tidak ada gesekan. Kemudian losses ya. Di sini perpindahan panas dari aparatus to atmosphere assume to be zero. Jadi makanya pendekatan termodinamik dengan pendekatan heat transfer di termodinamik hanya input dan output saja, sehingga losses di dalam perpindahan panas ini dianggap tidak ada. Padahal karena ada body, maka ada engine, ada dimensi, maka ini ada perpindahan panas. Nah, ini di perpindahan panasnya dilibatkan, sehingga akan menghasilkan angka efisiensi yang berbeda. Itu pendekatan dua textbook ya, di termodinamika sama di perpindahan panas. Kalau di termo tanpa ada heat transfer ini, karena hanya sisi key in sama key out dan kerja. Kemudian working medium at the end of the process cycle, ancing tidak berubah atau pada kondisi yang sama itu akan memiliki nilai yang sama. Jadi karena pada cycle itu ya kembali ke tempat awal berarti kembali ke properties yang sama. State once kondisi satu ya pada PV diagram itu dianggap ambient kondisi ya, kondisi ambient ya. Kemudian konstan fisiknya untuk udara ya seperti apa nama CP, kemudian CV, kemudian apa namanya massa, berat itu ya dianggap konstan. Nah, di sini ini adalah model ya. Jadi ini adalah model secara aktual. Jadi yang atas A ini aktual, yang B adalah ideal. Jadi untuk udara saja, kemudian panas masuk ya, jadi panas masuk, kemudian udara di reject ya, dikeluarkan. Nah, kemudian aktualnya adalah yang ada di dalam sebuah silinder adalah fuel mixing ya. Udara dan bahan bakar itu di mix. Nah, hasilnya adalah produk dari apa? Combustion. Di sini aktual ini bergantung banyak parameter tentunya. Jadi ini akan menentukan performa dari sebuah engine. Ya, coba bisa kita bandingkan ini ya, hanya sisi input output untuk idealnya. Tapi kalau di sini sudah melibatkan sisi dimensi ya. Jadi ada lingkungan, surrounding, kemudian ada apa namanya dimensi, ada geometrinya, sehingga kalau dimasukkan semua menghasilkan sebuah aktual kondisi. Nah, ya, ya, ya. Siapa?
Berapa, Pak? Oke, ya silakan. Ya. Ya. Dalam PV diagram, jadi kita mencoba, ini namanya model proses ya. Dalam model proses nanti kemudian ada juga model matematik. Kalau ini model sistem, jadi ada susunan, ada arrangement silinder dan piston di sini. Nah, di sini siklus ini direpresentasikan ya oleh prosesnya dalam PV diagram ya, di mana ada kondisi, ada 4 tingkat keadaan ya, dari kondisi 4 kerja masuk, kompresi ya, ini kompresi, ini kan mengkompresi ya dari 41 itu piston ya, membutuhkan kerja ya untuk mengkompresi, kemudian panas masuk pada volume konstan, isobarik ini, kemudian kerja dihasilkan work ini ya 2/3, kemudian exhaust ya, panas dikeluarkan. Nah, di sini pada titik-titik ini ya mengandung tekanan berapa ya, kemudian volumenya berapa dan suhunya berapa. Itu ada propertiesnya. Nah, di masing-masing titik ini tentu tingkat keadaannya memiliki properties yang berbeda-beda. Nah, sehingga setelah collecting data ada semua di tingkat keadaan itu, kemudian yang kita butuhkan apa untuk menghitung misalkan kerja gitu ya, P kali V ya. Ya, P kali V. Nah, jadi parameter ini berubah ya dari satu tingkat keadaan ke tingkat keadaan yang lain ya, sesuai dengan proses yang dilakukan. Kalau ini isobarik ya, yaitu proses pada volume konstan. Kemudian ini mungkin bisa isotermis ya, di sini kerjanya, atau adiabatik juga bisa. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita memilih sebuah cycle. Jadi banyak beberapa siklus kerja ya, working cycle ya, telah diperkenalkan ya, diintroduce ya untuk IC, Internal Combustion Engine Analysis, dan beberapa juga telah diuji. Nah, yang minggu-minggu yang lalu kita telah diperkenalkan, jadi ada auto cycle. Auto cycle ini adalah proses dengan menggunakan volume konstan, kemudian diesel cycle, proses dengan tekanan konstan, kemudian kalau ini digabungkan, ini adalah akan ada mix cycle ya, mix cycle atau combination atau dual cycle. Nah, coba kita lihat dari auto cycle. Auto cycle ini menggunakan working fluid, jadi fluid kerjanya adalah fuelnya adalah bensin ya. Jadi auto cycle ini juga bisa disebut constant volume atau explosion cycle ya, explosion cycle. Nah, di sini siklus udaranya ini untuk engine piston reciprocating ya, positive displacement engine itu menggunakan spark ignition, ada penyalaan ya, dibantu untuk terjadi proses pembakaran. Yang pertama dari 2 ke 1 ya. 2 ke 1 di sini ada proses kompresi ya, terjadi proses kompresi dengan secara isentropik ya, secara isentropik. Kemudian 1 ke 2, jadi 1 ke 2 ini adalah sebuah proses kompresi. Tadi kan 4 ke 1 ya di sini ya, kompresi. Di sini simbolnya diganti, jadi tidak ada masalah. Jadi ada 4 titik sama. Jadi dari 1 ke 2 adalah proses isentropik. Di sini ideal, jadi di mana entropinya sama. Kemudian adiabatik, penambahan panas dengan volume konstan di sini. Secara isokorik ya, kalau volume konstan itu. Kemudian diekspansi lagi, melakukan kerja piston itu tanpa gesekan, berarti ini isentropik, yaitu tanpa gesekan entropinya sama.
Kemudian panas dibuang ya dengan volume konstan. Nah, kita menggunakan tekanannya adalah absolut. Tekanan absolut itu tekanan gauge ditambah dengan PAATM. Jadi kalau dalam semua hitungan itu yang digunakan adalah absolute pressure ya, bukan gauge. Tapi yang tercatat di dalam sebuah alatnya itu adalah gauge-nya. Sehingga ya dalam calculation ya kita harus memasukkan dengan angka absolutnya yaitu PATM ditambah P gauge-nya. Nah, beberapa terminologi yang kita sudah punya sebelumnya. Jadi kalau volume silinder itu, jadi nah ini ada PATM-nya di sini, totalnya adalah absolut, P gauge-nya di 1, 2 itu P gauge-nya. Kemudian di sini volume clearance-nya dari TDC ya dulu itu, kemudian ini BDC gitu ya. Ada displacement volume-nya ini silindernya dan ada maksimum adalah volume BDC. Jadi ini volume BDC, ini volume TDC. Selisihnya volume clearance. Nah, di sini proses yang terjadi dari 1 ke 2, jadi mengikuti model dari kompresi. Jadi ada piston itu mengkompresi, menekan, ya, kemudian panas pada volume konstan dimasukkan, terjadi ekspansi kerja, kemudian panas dibuang pada volume konstan. Nah, apa bedanya dengan diesel engine? Nah, bedanya ya di sini. Tadi kalau pada auto cycle ini panas ditambah. Ini adalah volume constant cycle ya. Jadi di sini adalah constant volume ya. Constant volume cycle atau expulsion cycle ini. Kalau yang di sini adalah tekanan konstan cycle ya. Jadi siklus tekanan konstan. Ini adalah siklus diesel. Nah, siklus diesel ini pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Diesel. Jadi ini adalah ilmuwan, scientist, engineer ya dari Jerman. Jadi yang mengenalkan sebuah memproposal ya siklus ini. Nah, ini ekuivalen dengan siklus air cycle untuk piston dengan kecepatan rendah. Jadi kecepatan ignition compression rendah. Nah, tidak beda dengan di siklus Otto. Jadi ini ada 4 tingkat keadaan. Jadi pertama dari 1 ke 2 kompresi sampai tekanan tertentu, panas masuk dengan tekanan konstan, jadi ada CP konstan nanti. Kemudian diekspansi secara isentropik untuk melakukan kerja. Dan kemudian dari 4 ke 1 adalah panas di reject atau dibuang. Ya. Nah, di sini V-nya ini adalah specific volume. Specific volume itu adalah berbanding terbalik dengan density-nya. Jadi volume tiap massa. Nah, kalau digabungkan keduanya, tadi 2 ke 3 adalah siklus Otto, 3 ke 4 adalah siklus diesel. Keduanya menghasilkan apa? Dual cycle atau kombinasi cycle. Nah, di sini siklus ini juga bisa dinamakan limited pressure cycle. Jadi siklus dengan tekanan terbatas. Nah, bagaimana dengan performanya? Tentu akan lebih baik tentunya, tapi lebih kompleks karena akan ada penggabungan. Jadi ada titiknya, ada sampai 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tadi hanya 4 titik ya. Di sini ya, jadi dari 1 ke 2 adalah kompresi secara isentropik. Kemudian panas ditambahkan pada volume konstan, panas lagi ditambahkan pada tekanan konstan. Jadi ini adalah Otto dan diesel. Kemudian 3 ke 4 itu kemudian 4 ke 5 kerja ya. 4 ke 5 adalah kerja, kemudian 5 ke 1 ya, 5 ke 1 ini ada kesalahan. Jadi 5 ke 1 ini panas dikeluarkan ya. Panas pada volume konstan ya. Sini ada 4 ke 1 belum ya, 4 ke 5 yang belum ada ya, 4 ke 5. 5 ke 1-nya ini yang salah ya. Nah, kemudian kalau aktualnya bagaimana di aktual itu?
Jadi kalau ideal mencapai maksimum tapi di aktual karena ada gesekan, maka tekanan sebetulnya yang terjadi adalah lebih rendah di sini ya. Jadi, dia mengikuti bentuknya bukan, jajaran ginjang seperti ini, tapi dia agak rounded ya, dia agak rounded ya. Kenapa? Ada efek-efek friksi gesekan. Nah, sehingga, nanti bisa dibuat average-nya, tekanan average-nya di sini. Nah, dengan menggunakan, perbandingan dengan siklus standar udara akan dapat kita membandingkannya dengan siklus realnya di sini. Nah, ini yang kosong-kosong ini adalah losses ya, ini adalah losses. Ya, kerjanya ya daerah kuning ini. Tadi awalnya kerjanya ini semua, ya sehingga losses hilang kerjanya adalah daerah yang hilang, yang blank ini ya, yang blank ini. Nah, ini ada real cycle ya atau actual cycle. Nah, prosesnya sama urutannya ya, seperti, ideal, hanya saja yang membedakan adalah adanya losses. Jadi adanya B-maximin yang sama, kemudian, titik-titiknya juga dipilih yang sama, kemudian menggunakan, eee, apa namanya, per massa ya untuk spesifiknya ya, value heat yang dipanakan tiap satuan massa. Nah, ini yang membedakan. Nah, eee, di sini untuk blok diagram, jadi air cycle ya, jadi ini terkoreksi ya untuk karakteristik dan fuel, kemudian medium udaranya, kemudian akan menjadi apa? Fuel air cycle. Nah, ini adalah akan menghasilkan apa? Actual cycle. Jadi ini dari air cycle itu dimodifikasi ya, dikoreksi ya, karakteristiknya menjadi, eee eee fuel air cycle ini dengan memodifikasi ya, sejumlah combustion losses-nya. Jadi ini kan tadi kan losses ya, yang kosong putih ini kan losses, yang kuning ini baru aktualnya. Jadi ada combustion losses, kemudian ada time losses, ada direct heat losses, ada leakage dan sebagainya. Setelah ini dimasukkan, maka itu sebetulnya adalah siklus yang realnya atau actual cycle. Nah, hubungannya bagaimana kalau kita bandingkan antara teori dengan praktis ya? Coba kita lihat di sini perbandingan, untuk kompresi dan ekspansi di dalam aktual engine itu tidak adiabatik proses ya. Tidak, jadi, selama proses itu lingkungan itu mempengaruhi suhunya. Sehingga akan mempengaruhi proses ada di dalam engine, itu aktual ya, tidak bisa adiabatik, nggak ada ya. Kalau mau adiabatik ya harus dipakai isolasi, isolated system. Nah, membuat isolasi itu kerja mesin apakah bisa ya? Tetap nggak bisa ya. Nah, kemudian sejumlah panas yang dipindahkan, dari fluida kerja dan gas ya, eee, dan sistem pendinginan ke wall. Jadi, di sini, eee untuk aktual ini ada ya, ada. Jadi tidak bisa diabaikan. Jadi baik di fluida, kerja gasnya maupun ke mana, ke dimensi geometrinya. Maka, di sini ada spesifik indeks N-nya yang digunakan sebagai pengganti dari gamma dan N lebih kecil gamma. Jadi gamma itu kan, CP dibagi CV ya. Nah, kemudian penggunaan asumsi perfect gas ya untuk fluida kerja. Maka nilai CP dan CV-nya ya untuk konstan ini menyimpang, ada selisih ya dari kondisi aktualnya ya. Jadi ada kondisi aktualnya dan ini akan bergantung keduanya ini adalah fungsi suhu. Tentu ya bisa berubah ya, berubah-ubah tidak konstan ya. Tidak konstan. Kemudian asumsi proses, tempat kondisi ya, titik-titik dalam PV diagram. Jadi ini akan mengalami deviasi. Nah ini. Nah ini kan awalnya di titik ini, tapi ternyata kan di titik nggak sampai ya di sini. Begitu juga yang ini ya, yang ini. Nah itu adalah penyimpangan, tempat
kondisi ya. Jadi sangat berbeda dengan idealnya. Jadi harga valve opening and closing-nya time dependent ya, bukan independent tapi bergantung time ya. Kemudian proses combustion-nya ya bukan konstan yang terjadi untuk volume dan tekanannya. Nah, kemudian pada titik kondisi 1 di dalam idle cycle itu adalah start kompresi dan akhir dari ekspansi. Pada saat yang sama ini ditandai dengan hal yang berbeda karena apa? Ya ada penyimpangan di sini. Jadi, nah ini kan ada penyimpangan di sana. Ada losses sehingga titiknya berbeda. Nah, kemudian antara friksi yang ada di sana, antara permukaan dengan permukaan ya, antara kemudian dengan fluidanya juga, maka ada heat loss di situ. Untuk pendingin untuk pendingin, kemudian untuk juga ke lingkungan lewat perpindahan konduksi dari dinding-dinding combustion chamber-nya. Nah, di sini ada pumping action pada inlet, kemudian ada berbagai efek, jadi aktual engine karena ada rugi-rugi ya, berbagai rugi-rugi daya ya. Maka ini akan mengurangi daya output atau daya yang dipakai ya di dalam shaft-nya. Jadi di shaft itu yang dipakai adalah brake ya, power brake ya, brake power. Nah, brake power itu dihasilkan dari indicated power dikurangi friction ya powernya. Nah, kemudian dari PV diagram ya untuk aktual dan ideal cycle ini coba kita lihat seperti ini. Nah, ini sebetulnya adalah cycle-nya secara aktual. Jadi ini sebetulnya secara aktual kompresi, kemudian menghasilkan daya, kemudian di sini exhaust. Nah, ya, exhaust, kemudian intake hisap, ya langkah hisap. Ada top dead center di atas, kemudian ada bottom, ada displacement-nya di sini. Nah, kita menggunakan nanti ada MEP, mean effective pressure-nya. Jadi ini di rata-rata gitu ya. Ini di rata-rata gitu ya. Sehingga kita bisa membuat comparison ya, perbandingan ya, ekivalensi begitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Nggak ada ya. Nah, kelanjutannya setelah itu adalah penjelasannya. Nah, bagaimana kita melihat dari sisi termodinamika ya? Dari sisi, ya, ini adalah engine komponennya, jadi tempat wadahnya, jadi engine. Di sini kan kalau ada wadah, ada geometrinya, bodinya, berarti ada efeknya. Jadi losses, perpindahan panas di sini, kemudian dimensinya juga ya, bentuknya ya, bentuk valve-nya, bentuk head-nya, ya silinder head-nya gimana ya. Semuanya aspek ini sangat mempengaruhi dari kualitas ya combustion-nya. Nah, kemudian istilah terminologi yang kita sudah dapat, jadi ini adalah diameter ya untuk silinder, kemudian ada top dead center, kemudian ada bottom center, kemudian langkahnya ini stroke, kemudian ini adalah pistonnya, jadi piston. Nah, di sini adalah ruang bakarnya. Clearance-nya, jadi selisihnya ini adalah clearance. Nah, ini displacement volumenya sekian ini, jadi clearance volumenya sekian ini. Ya, ini adalah model sistem ya, model sistem. Nah, di sini untuk menghindari leakage, ini ada seal-nya di sini, kasih seal ya. Untuk kebocoran ya, menahan kebocoran, tapi ya dibuat sehalus mungkin ya untuk mengurangi friksinya. Nah, itu kemudian ini adalah kelanjutan kombinasi dual cycle ya, yaitu Otto dan diesel. Jadi kalau Otto 2-3 ini panas ditambahkan pada volume konstan, ya. Kalau diesel panas ditambahkan pada tekanan konstan, kemudian dikompresi, kemudian menghasilkan tenaga adiabatik, panas dibuang 5:1. Jadi untuk melihat kondisi pada
pada titik-titik ini. Jadi untuk dual cycle itu ada 5 titik, 1, 2 adiabatik. Jadi anggap aja nggak ada perpindahan panas ya ke lingkungan. Kemudian 1, 2, 3, 5. Nah, ini adalah auto cycle ya, auto cycle ya. Kemudian kalau 1, 3, 4, 5 ini adalah diesel cycle ya, cycle. Nah, kalau dimulai dari startnya di 1, di titik mati, berarti ini kan bawah ya, bawah, kemudian ini titik mati atas. 1, kedua adalah compression stroke ya, langkah kompresi ya. Kemudian panas ditambahkan pada volume konstan, 3, 4 panas ditambahkan pada tekanan konstan, kemudian ada langkah ekspansi, ini menghasilkan kerja ya, ekspansi itu kan menghasilkan kerja ya. Nah, kemudian panas dikeluarkan 5.1 dan berakhir di titik 1 lagi, kembali ke semula. Jadi ini akan bersiklus sesuai dengan putaran apa? Engine ya. Nah, konstanta apa saja yang dipakai di dalam termodinamik, tentu kita menggunakan beberapa angka-angka yang sudah ditampilkan ya. Jadi ada panas apa namanya spesifik ya, ada per kilogram ya, panas spesifik ya pada tekanan konstan ya, nilainya 1005 ya kilojoule per kilogram Kelvin ya. K-nya ini mestinya adalah apa capital ya. Kemudian ada panas jenis pada volume konstan 0,78. Kemudian ada konstanta gas umum Cp min Cv, gamma Cp dibagi Cv nilainya 1,4 ya. Nah, kemudian ini untuk udara ya, untuk udara. Nah, gas bagaimana dengan gasnya selama forward dan langkah daya dan langkah buang. Cp-nya akan menghasilkan lebih tinggi karena sudah campuran ya ini. Jadi Cp mix ya, exhaust gasnya ya. Kemudian Cv-nya naik ya, jadi meningkat ya. Kemudian untuk gasnya umum sama ya. Nah, K-nya diganti K ya. Cp dibagi C. Cp ini adalah politropik, konstanta politropis ya. Awalnya pendekatan ya, turun ya ini ya. 1,4 menjadi 1,3. Hanya sedikit saja, tapi karena gas itu adalah sensitif ya, setiap perubahan sedikit suhu misalkan itu sangat sensitif, akan merubah propertisnya. Sehingga tentu nilainya akan berubah untuk nilai Cp per Cv-nya. Ya. Nah, kemudian parameter apa saja yang bisa dituliskan di sini? Ada apa namanya kompresi rasio ya, perbandingan. Jadi perbandingan V1 dibagi V2. V1 itu adalah volume total ya, bottom ya, BDC ya. Kemudian V1 adalah apa namanya BDC top ya. Kemudian ada pressure ratio, ada kompresi rasio, ada pressure ratio. Di sini pressure ratio adalah P3 dibagi P2 ya. Kemudian ada cut off ratio, beta simbolnya. Ini V4 dibagi V3. Jadi kalau pada auto cycle kita menggunakan pressure ratio, pada diesel engine kita menggunakan cut off ratio ya V4 V3. Ini untuk dual, ini digabungkan, kemudian ekspansi rasionya adalah ini V5 dibagi V4 di sini. Kemudian maksimum Pmax-nya di P3 ini ya. P3 sama dengan P4 ya, karena tekanan konstan. Nah, kita punya hubungan antara panas jenis pada tekanan konstan, panas jenis pada volume konstan, dan konstanta gas umum. Jadi di sini hubungannya adalah R itu sama dengan equal to Cp minus Cv ya. Cv equal to atau sama ya, R divided by gamma minus 1 ya, minus 1. Demikian juga Cp. Nah, ini bisa hubungan ini bisa kamu turunkan ya di derivasi ya, dari hubungan bersama dalam hukum termodinamika 1. Kemudian kita ketemu juga gamma Cp dibagi Cv.
Nah, kalau pada PTV diagram hubungannya ya, karena mungkin asumsi-asumsi yang dipakai mungkin adiabatik proses, berarti adiabatik diisolasi tidak ada perpindahan panas ya dari dan ke fluida kerja selama proses. Nah, di sini dalam persamaan balance energinya maka Q sama dengan delta U plus V-nya. Kalau tidak ada panas, Q-nya 0 ya. Jadi semua internal energi perubahan itu diubah menjadi apa namanya? Sama dengan ekuivalen dengan apa namanya kerja. Kemudian di sini ditulis maka DO dibagi plus DW sama dengan 0. Kemudian untuk gas ideal, jadi gas ideal PV sama dengan AT, persatuan massa ya, ada tidak ada massa. Kemudian kalau dibagi V di sini tekanan itu AT dibagi V. Nah, DW-nya adalah PdV. Nah, PdV, kemudian PdV-nya adalah RT dV per V ya. Ini hanya mengubah aja. Jadi P-nya adalah RT per V ya. RT per V, dV tetap. Nah, kemudian untuk DU-nya, internal energinya, CVDT, kemudian dari persamaan ini kita bisa masukkan ya, DU plus DW sama dengan 0, CVDT plus RdV per V sama dengan 0, kemudian semuanya akan dibagi dengan T, sehingga CVDT per T sama dengan RdV per V. Nah, ini dilenkan ya, len CV len T, R len V gitu ya. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya CVDT per T ini hasilnya adalah CV len T plus R len V sama dengan konstan. Maka dari sini kita akan menemukan hubungan-hubungan yang lain, jadi PV pangkat gamma konstan ya. Gamma tadi adalah CV dibagi CV. T-nya, P-nya diganti T menjadi TV gamma min 1. Ini diturunkan dari apa? Hukum gas ideal tadi. Cuman P-nya diganti T sehingga sama dengan ini ya. Kemudian T dibagi P gamma minus 1 dibagi sama dengan C. Ini bisa semua diderivasi. Kemudian PV pangkat gamma ini C, TV pangkat gamma minus 1 sama dengan konstan juga. Nah, bagaimana siklus ini adalah fungsi suhu saja. Ya, ini fungsi tingkat keadaan dengan fungsi suhu. Di sini pada posisi 1 ini menyatakan representasi dari kondisi operating pada kondisi ambien. Kemudian T1 ini bisa ditulis juga pada room temperature ya, temperatur ruangan gitu ya. Nah, kita sudah punya tadi kompresi rasio, tadi definisinya adalah untuk Otto ini ya, V1 dibagi V2, kemudian ada pressure ratio untuk diesel ya, untuk kalau ini untuk Otto ya, gamma pressure ratio, kemudian kita punya kompresi rasio adalah volume ya, V1 bagi V2, kemudian ada cut-off rasio untuk diesel ya, V4 bagi V3, kemudian ada ekspansi rasio V5 bagi V4, dan kita punya tekanan maksimum dari plot tadi ya, plot PV diagram tadi ya, P3 sama dengan P4 ya, P3 P4. Nah, kemudian untuk masing-masing tingkat keadaan ya, bisa dinyatakan sebagai fungsi T1 ya, ini bisa ditulis jadi di T2, T3, T4, dan T5. Atau nanti semuanya dinyatakan dalam fungsi T tingkat keadaan 1. Nah, T1 itu room temperature ya, temperatur ruangan. T2 ini bisa dihitung masing-masing T3 dalam T1 semua. Jadi kalau ada punya input T1, kemudian punya nilai kompresi rasio, kemudian punya nilai pressure ratio, kemudian punya nilai cut-off ratio. Nah, kemudian hubungan cut-off ratio dan kompresi rasio, maka semua dihubungkan dengan T1 akan mendapatkan masing-masing suhu pada tiap titik itu. Jadi ada 5 titik. Nah, untuk mean temperature bagaimana? Ya, untuk mean temperature-nya ya T1 dibagi T2 dibagi 2 ya. Nah, ini bisa dikembangkan lagi. T1 kompresi rasionya NC min 1 per 2 plus 1. Kalau pada saat ekspansi bagaimana?
Ya, T4/5, jadi kondisi 4 dan 5 tadi dibagi 2, T1 P3, 1 plus 1 per ya, CRNE min 1 per 2 P1 kompresi rasio. Jadi di sini ada NC, jadi NC itu adalah di sini adalah aktual indeks ya untuk kompresi dan ekspansi. Itu aktual indeks. Nah, kemudian bagaimana dengan efisiensi termalnya? Jadi thermal efisiensi itu kan definisinya kerja berguna dibagi input panas yang masuk. Nah, kerja berguna itu adalah Q in, Q out. Nah, di sini termodinamika di sini tidak melibatkan perpindahan panas. Ya, hanya Q in, Q out saja dibagi Q in. 1 min Q out dibagi Q in saja. Nah, dari PV diagram panas yang ditambahkan pada konstan volume dan pada tekanan konstan per unit mass adalah didapatkan ini. Jadi Q in itu CV T3 min T2 plus CP. Jadi kalau ini tadi dipunyai pada Otto cycle, kalau ini dipunyai pada diesel cycle. Sehingga ini adalah dual cycle-nya Q in yang masuk. Q out-nya di posisi 5/1 buang pada volume konstan T5 minus T1. Nah, dari ini maka kita akan menghitung efisiensi termalnya bagaimana. Nah, kita akan mendapatkan 1 minus 1 kompresi rasio, gamma ini CP dibagi CV minus 1, dikalikan kompresi rasio, cut off rasio, ya karena ini adalah dual cycle, minus 1. Nah, ini kemudian gamma minus 1, ya gamma itu bisa 1,4, 1,35, ini fungsi suhu ya, plus apa namanya, lambda ya, sorry ya, ini lambda, kemudian gamma, ini adalah cut off rasio minus 1. Itu adalah efisiensi termalnya. Sangat ya, sangat banyak ya parameter yang dilibatkan tentunya. Jadi ini belum yang lain lagi, ini tentunya ada apa namanya, kontak tahanan termalnya. Jadi bagaimana kalau dilibatkan ya. Nah, peak itu maksimum ya, puncak ya. Jadi maksimum tekanan ini bisa didapat ini dari area di bawah PV diagram. Kemudian kerjanya area di bawah diagram. Jadi di sini kan di sini. Ini adalah tekanan peak-nya di sini, kemudian luasan ini adalah di bawah PV ada kerjanya ya. Nah, di sini area under diagram. Nah, total area under diagram untuk dual cycle ini adalah kerja yang dibuat oleh proses ya. Jadi kerja yang dibuat oleh proses. Nah, di sini area ya, area adalah A34, A45 ya, minus A12. Jadi kalau ini 34 ini, kemudian 45 ya. Nah, ini minus ini. Jadi untuk menghasilkan kerja. A34 P. Jadi ini kerja ya. P3 PV itu kan kerja ya. PV kalau 23 tidak melakukan kerja dia. 45 kerja ekspansi. Ini kerja kalau ini ekspansi pada tekanan konstan. Nah, P3 sama dengan P4 adalah P maksimum. Kata operasionya P4 dibagi P3, kemudian kompresi rasio. Jadi kita punya kompresi rasio di sini adalah V1 dibagi V2 ya. Nah, kemudian kalau disusun ulang A34 itu sama dengan P maksimum, V1 dibagi kompresi rasio minus ini cut off rasio minus 1. Nah, dari sana A45 jadi 45 ya, itu kan ya integral P dV ya. Karena P adalah fungsi V. Jadi fungsi V ini ya. Nah, di sini dengan mengintegralkan dari V4 ke V5 ya. Dari 4 ke 5 akan didapat sebuah kerja. Kemudian A12 1 ke 2 ini kompresi ya. PDV juga. Nah, kemudian kita integralkan. Itu adalah analisis ya berdasarkan PV diagramnya. Nah, kemudian
Untuk dual cycle yang sudah kita bahas, melibatkan, diesel dan Otto, bagaimana, untuk mengubah Otto dengan, diesel ini dengan, sangat sederhana ya, bagaimana kita melakukannya. Jadi untuk Otto cycle ya kata rasionya sama dengan 1, ya perbaikan sama ya volumenya kan, ini kan volumenya sama ya, sehingga P3 dibagi P2 kan sama 1 dan, kemudian, dengan analisis yang sama kita akan mendapatkan hasil ya yang dibutuhkan. Kemudian untuk diesel, ini adalah kompresi rasio ya diesel itu ya. Ini sama dengan 1 karena apa? Ininya sama, tekanan sama, P3, P2-nya sama. Nah kemudian, hubungan-hubungan tadi ya, jadi kita sudah punya R CP min CV, CV R gamma min 1 bagi ya, CP gamma dibagi gamma min 1 dan gamma CV dibagi CV. Nah ini bisa ya untuk diturunkan ya, kamu bisa menurunkan. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Nggak ada? Nggak ada? Saya izin bertanya, Pak. Iya. Kalau untuk yang siklus yang gabungan tadi itu Pak, untuk mesin yang seperti apa begitu ya Pak? Dual cycle ya? Dual Iya Pak, cycle betul itu Pak. ya? Selama ini ya itu adalah siklus, modifikasi ya. Jadi, modifikasi di mana terjadi penggabungan, bensin sama diesel ya. Tentunya lebih kompleks lagi. Lah, dual cycle ini mungkin di faktanya mungkin, di termodinamik ini sudah kita bahas ya, bisa pakai steering ya, engine ya, atau yang lain. Jadi nanti dibuka di termodinamikanya, ini di bab, tentang, gas dan uap ya, gas dan uap gitu ya. Bisa pakai steering ya, cycle atau dual cycle, itu engine-nya. Begitu. Nanti dibuka lagi di termodinamikanya. Kalau di sini ya, biasanya hanya kita karena, untuk menyederhanakan engine, jadi, kita, biasanya ya menggunakan diesel saja atau Otto saja, begitu. Stirling engine Mas, kalau dual cycle itu. Nanti kalau kurang ini dibuka di buku teks termodinamikanya. Ya, Baik Pak, terima kasih Pak. ya yang lain silakan. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, ya kuliahnya sampai situ dulu. Besok kita untuk next week-nya kita akan membahas masih cycle ya, kita akan coba melihat, apa yang menghitung daya dan lain-lain. Jadi kita juga sudah punya ini kemarin itu, tapi kita coba kita lihat dari sisi, di cycle engine-nya untuk menghitung ya, tuh. Demikian, kuliah, kelas, mesin piston ya untuk